Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila dengan NIM 22034005, Prodi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan dengan materi yaitu urgensi mempelajari pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dalam sebuah perguruan tinggi, karena dengan adanya pendidikan kewarganegaraan diharapkan kepada mahasiswa sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa untuk memberikan bekal-bekal nilai yang komprehensif, baik itu mengenai wawasan Nusantara, ketahanan nasional, hak dan kewajiban negara dan warga negara, demokrasi, konstitusi, serta hak asasi manusia dalam menghadapi tantangan globalisasi pada zaman sekarang ini. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan diharapkan kepada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa agar dapat mempertahankan kesatuan negara, agar dapat mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan, baik itu dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pendidikan kewarganegaraan tersebut agar mahasiswa tidak keluar dari dan tidak tercabut dari akarnya sendiri, yaitu kebudayaan negara Indonesia, sehingga kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa dapat memiliki pedoman serta memiliki tujuan dan kaidah penuntun dalam menjalankan kehidupan ini, sehingga pendidikan kewarganegaraan tersebut, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa tersebut ada pedoman dalam menjalankan kehidupannya, baik itu dalam kehidupan berkawan, di keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu penentu pembangunan karakter bangsa. Identitas nasional sebagai karakter bangsa, identitas nasional tersebut harus dimiliki suatu bangsa agar bangsa tersebut ada sedikit perbedaan dengan negara-negara lain. Dengan adanya identitas tersebut, kita bisa membedakan ciri khas kita sendiri, di mana apa yang kita miliki atau ciri khas yang kita miliki tersebut tidak bisa diambil alih oleh negara lain. Dengan demikian, Pancasila merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Identitas nasional tersebut sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia dapat dibedakan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional tersebut harus merupakan suatu identitas suatu negara. Tidak boleh identitas nasional negara Indonesia sama dengan negara Malaysia, itu tidak boleh. Itu namanya bukan identitas nasional. Sehingga dengan kata lain, identitas nasional tersebut hanya dimiliki oleh satu negara, dan negara tersebut mempunyai wewenang serta hak untuk mengakui bahwa identitas tersebut merupakan milik negaranya sendiri. Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional adalah proses penyatuan antara atau pembauran berbagai aspek sosial budaya, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya kesatuan, keselarasan, keserasian dalam kehidupan berbangsa ini. Keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Integrasi nasional sangat penting. Integrasi nasional tersebut sangat penting bagi kehidupan kita, di mana dengan adanya integrasi nasional, karena Indonesia masih mencari jati dirinya. Jadi dengan kata lain, integrasi nasional itu didapatkan supaya bangsa Indonesia bisa mencari dan mendapatkan jati dirinya sendiri.
Sehingga dengan kata lain, Indonesia itu masih mencari jati dirinya. Dengan demikian, dengan adanya integrasi nasional, diharapkan bangsa Indonesia dapat menemukan jati dirinya sendiri. Integrasi nasional merupakan cara menyatukan berbagai perbedaan yang ada, di mana yang kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara majemuk, negara yang memiliki banyak perbedaan, baik itu dalam suku, agama, ras, kepercayaan, kebudayaan. Jadi dengan adanya integrasi nasional tersebut dapat menyatukan hal-hal yang berbeda tadi yang disebutkan tadi itu dalam yang tadi itu kan bermacam-macam tuh. Nah, jadi kan dengan adanya integrasi nasional bisa dijadikan menjadi satu kesatuan yang utuh, di mana segala perbedaan itu disingkirkan, bukan disingkirkan, tetapi dijadikan menjadi satu dalam ruang lingkup yang satu dengan integrasi nasional. Jadi setiap perbedaan yang kita miliki itu bukan untuk memecah belah, bukan untuk, yang kita ketahui kan Indonesia itu terdiri dari beragam macam budaya, ras, warna kulit aja kita udah berbeda kan. Rambut, gaya bicara, bahasa, agama. Jadi dengan adanya berbagai perbedaan tersebut, diharapkan bangsa Indonesia itu menjadi satu, bukan menjadi terpecah belah lagi. Dari yang udah terpecah belah, bukan terpecah belah, yang dari udah beragam menjadi terpecah belah, itu tidak diharapkan dengan integrasi nasional tersebut. Jadi yang diharapkan dari integrasi nasional tersebut ialah dengan adanya integrasi nasional tersebut diharapkan bangsa Indonesia itu menjadi satu kesatuan yang utuh, di mana dengan adanya integrasi nasional tersebut kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, harus bisa memantaskan diri kita untuk bisa mengayomi semua perbedaan tersebut, di mana setiap perbedaan tersebut tidak dijadikan suatu masalah lagi. Yang diharapkan itu setiap perbedaan yang kita miliki harus dijadikan menjadi satu kesatuan yang utuh, di mana kita itu berpedoman kepada Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kan kita itu udah berbeda dari latar belakang yang berbeda, dari budaya yang berbeda, agama yang berbeda, tapi kita itu harus tetap satu di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Kita harus menerapkan bahwa dengan adanya integrasi nasional diharapkan bangsa Indonesia harus bisa menjadi satu kesatuan yang utuh di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika, karena Indonesia itu adalah negara majemuk, negara yang banyak sekali perbedaan. Jadi dengan adanya integrasi nasional, segala perbedaan tersebut dihimpun di bawah satu naungan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Harus menjadi satu kesatuan dalam integrasi nasional. Esensi dan urgensi Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjadi suatu yang urgen atau yang penting dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan. Dengan adanya konstitusi merupakan sekumpulan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara. Jadi dengan kata lain, esensi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat penting, di mana dikatakan penting, konstitusi adalah suatu yang mengatur. Jadi apa yang namanya mengatur berarti ada tujuannya, di mana untuk setiap masyarakatnya itu berpedoman kepada aturan tersebut agar jika melakukan kesalahan, dengan adanya konstitusi dapat ditegur lah, minimal ditegur, jangan sampai ada hukuman gitu kan.
Jadi dengan adanya konstitusi tersebut bisa menjadi pedoman kepada kita apabila kita melakukan kesalahan atau ingin melakukan suatu perbuatan gitu kan. Terus kita itu ada pedoman untuk melakukannya. Jika kita melakukan hal ini sudah kita tahu salah, berarti nanti itu ada undang-undangnya, ada undang-undang yang mengaturnya, ada peraturannya, ada sanksinya. Jadi apabila kita ingin melakukan suatu perbuatan yang dikatakanlah yang tercela gitu kan, gitu, yang salah, yang di luar dari apabila kita ingin melakukan suatu perbuatan yang tercela, yang salah, nah nanti kan kita berpikir, kalau saya melakukan ini, apa ya akibatnya, apa ya sanksinya. Jadi dengan adanya konstitusi, apabila kita ingin melakukan suatu kesalahan, kita udah tahu, ini tidak boleh, ini ada peraturannya, ini tidak boleh kita lakukan, janganlah saya melakukan ini. Nah, itu yang terlintas di pikiran kita jika kita memiliki suatu konstitusi yang utuh, di mana konstitusi kita adalah undang-undang dasar, adalah undang-undang yang mengatur segala perilaku perbuatan yang kita lakukan. Jadi dengan adanya konstitusi tersebut, setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada peraturannya, ada pedomannya yang mengatur, serta sanksi yang diberikan jika kita melakukan suatu kesalahan. Konstitusi tersebut memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya itu dalam mengatur kekuasaan, membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arah dan pedoman. Dan pedoman tadi itu, konstitusi itu memberikan arah dan pedoman kepada warga masyarakatnya, memberikan arah dan pedoman kepada warga masyarakatnya agar generasi muda sebagai generasi penerus bangsa tidak melakukan suatu kesalahan, sehingga mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu, apa yang mau dilakukannya itu selalu ada peraturan dan pedoman yang mengaturnya. Sehingga dengan kata lain, setiap orang, katakanlah bukan cuma mahasiswa saja gitu, tetapi semua warga negara Indonesia itu, sehingga setiap tindakan dan kebijakan pemerintah, tidak hanya pemerintah, kita saja, setiap kita ingin melakukan sesuatu, kita harus mengetahui bahwa setiap kebijakan yang kita lakukan, baik itu diri kita sendiri ataupun pemerintah, harus sesuai dan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kita itu harus mengetahui bahwa segala perbuatan yang kita lakukan itu ada yang mengaturnya, ada yang memiliki kewenangan yang mengatur apa yang kita lakukan tersebut. Membangun norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusional pada dasarnya adalah bentuk dari hukum dasar tertulis, yang dimana akan lebih sering dianggap sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga akan menjadi sebuah perangkat tertulis dan tidak tertulis untuk melakukan pembangunan dari kewajiban, kekuasaan, dan fungsi dari institusi pemerintahan. Konstitusional merupakan undang-undang tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konstitusional. Pancasila harus selalu diaktualisasikan maksudnya itu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Indonesia itu menjadi ciri kekeluargaan dan gotong royong senantiasa terwujud. Jadi maksud dari aktualisasi tersebut ialah Pancasila tersebut harus diterapkan dalam setiap apa yang kita lakukan, baik itu dalam hal gotong royong, tolong menolong, itu harus kita terapkan, sehingga dengan adanya
Sehingga dengan adanya Pancasila tersebut dan dengan kita menerapkan perilaku tersebut, ciri-ciri bangsa Indonesia yang memiliki jiwa gotong royong, tolong menolong itu akan semakin terbentuk, karena ada dasar atau pedoman yang mengaturnya gitu, dengan adanya Pancasila kita bisa saling tolong menolong baik itu terhadap sesama. Kita itu harus saling tolong menolong, sehingga ciri khas Indonesia yang erat akan kekeluargaannya itu masih terjamin. Implementasi Pancasila harus senantiasa tertuang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk ke dalam penyelenggaraan hak berpolitik. Hak politik saja diatur dalam Pancasila. Hak politik itu tentu diatur dalam Pancasila. Dalam hal berpolitik diatur dalam Pancasila. Ini gotong royong, tolong menolong itu juga diatur dalam Pancasila. Berarti setiap perbuatan yang kita lakukan itu selalu ada aturan yang mengikatnya, sehingga kita itu bisa meyakinkan diri kita bahwa kita melakukan ini ada aturannya, kita melakukan ini ada aturannya. Jadi setiap apa yang kita lakukan ada aturannya. Pancasila itu sendiri tadi dikatakan harus diterapkan dalam kehidupan, baik itu berkeluarga, berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu harus diterapkan, baik itu kita sebagai baik itu siapapun itu, baik itu dari kalangan anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, itu semua orang itu harus menerapkan yang namanya Pancasila. Konstitusi menjadi urgen dalam tatanan kehidupan kenegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur sebuah organisasi negara serta hubungan negara Indonesia dengan negara lain atau negara di luar, dan hubungannya dengan warga negara sendiri sehingga saling menyesuaikan diri dan saling menghargai. Mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara, hak warga negara yaitu semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara, di mana yang kita ketahui hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, tetapi hak tersebut harus seimbang dengan kewajiban. Kewajiban yaitu apa yang harus kita lakukan. Dalam hal hak tadi, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan, hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau dinikmati oleh diri kita sendiri. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita, dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain, sehingga hak kita berbeda dengan hak orang lain. Tetapi dalam hal kewajiban, biasanya itu kewajiban kita sama walaupun berbeda sedikit dengan orang lain. Jadi hak itu harus kita peroleh, dan karena menjadi hak kita, dan kita tidak boleh mengambil alih hak orang lain. Kewajiban adalah hal-hal yang wajib kita lakukan sebagai anggota masyarakat, baik itu di kalangan masyarakat dengan masyarakat, sehingga dengan adanya kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar kita bisa mendapatkan hak kita. Jadi dikatakan tadi kan, hak itu harus sejalan dengan kewajiban, dimana kalau kita ingin mendapatkan hak kita, berarti kita itu harus menjalankan kewajiban kita. Tidak mungkin seseorang mendapatkan apa yang dia mau, tetapi yang harus dia lakukan yang menjadi kewajiban dia sendiri itu tidak dia lakukan. Jadi percuma dia mendapatkan hak kalau kewajiban dia tidak dia lakukan. Alasan diperlukannya hak dan kewajiban karena keduanya merupakan sesuatu yang sulit untuk dipisahkan.
Akan tetapi banyak terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang dalam penerapannya. Nah, dikatakan tadi kan hak itu harus seimbang dengan kewajiban. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kewajiban kita itu harus kita jalankan. Berarti kita itu tidak akan mungkin mendapatkan hak apa yang kita mau, apa yang harusnya kita terima jika kita sendiri tidak menjalankan kewajiban kita. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Ini bisa dikatakan entah dia tidak melaksanakan kewajibannya atau yang pemerataan penghidupan yang layaknya itu tidak merata, yang pemberian kehidupan layak itu tidak merata. Kita tidak mengetahui. Yang penting hak itu harus sejalan dengan kewajiban, dimana apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita mau, atau apa yang ingin kita dapatkan harus sejalan dengan apa yang kita berikan. Demokrasi Pancasila. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tatanan empirik mengalami pasang surut. Pancasila itu mengalami pasang surut. Pancasila tersebut dirumuskan oleh tiga tokoh yaitu Insinyur Soekarno, Supomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Paham sosialisasi Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan. Dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila. Dinamika demokrasi Pancasila yaitu demokrasi konstitusional dengan sistem kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dinamika demokrasi Pancasila itu masih berdasar kepada Undang-Undang Dasar 1945. Urgensi demokrasi Pancasila yaitu sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa mengalami revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia adalah untuk mendapatkan hukum yang tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Di mana kita ketahui dengan adanya hukum tersebut, setiap warga negara atau setiap masyarakat bisa mematuhi peraturan yang dibuat, sehingga tetapi dengan adanya peraturan tersebut tidak boleh merendahkan harkat dan martabat warga negaranya sendiri. Dengan kata lain, aturan itu memang harus ditaati oleh setiap warga negaranya, tetapi tidak boleh merendahkan harkat dan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara agar tercipta perdamaian dan kesejahteraan warga negara. Sehingga dengan adanya hukum tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia itu ada yang mengatur, tetapi dalam aturan tersebut tidak boleh menjatuhkan harkat dan martabat kita sebagai warga negara itu sendiri. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Dengan adanya penegakan hukum tersebut diharapkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu terpenuhi. Kita tidak hanya menjalankan kewajiban kita sendiri, tetapi kita juga tetapi kita juga mempunyai hak, kita itu memperoleh hak apa yang seharusnya diberikan kepada kita. Jadi kita itu tidak hanya menjalankan kewajiban serta melakukan kewajiban kita, tetapi kita itu harus mendapatkan hak kita.
Tantangan penegakan hukum di Indonesia yaitu fasilitas hukum yang belum memadai. Hukum di Indonesia masih bisa diselewengkan. Belum sepenuhnya warga atau masyarakat Indonesia sadar akan adanya keberadaan hukum. Tantangan penegakan hukum di Indonesia tersebut belum memadai, di mana hukum tersebut masih bisa dijual belikan, apalagi dengan orang-orang yang memiliki uang berlebih. Jadi apabila dia melakukan suatu kesalahan, dia bisa menyelewengkan hukum tadi dengan dia membayar kepada baik itu ke pengadilannya sendiri atau pengacara atau siapapun yang berhak dalam kasus itu. Jadi dengan kata lain, hukum tersebut jika kita memiliki jika penegakan hukum tersebut masih belum memadai, apabila kita memiliki suatu kesalahan dan tetapi kita itu memiliki uang yang berlebih, kita bisa membeli hukum tersebut karena belum memadainya penegakan hukum. Tetapi hal tersebut sangat disayangkan karena hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan. Berarti nanti dalam pemikirannya itu, dalam konteks pemikirannya itu, orang yang mempunyai uang saja yang bisa membeli atau menyelewengkan hukum tersebut, sehingga orang-orang yang masih di tingkat menengah ke bawah itu tidak, apabila melakukan kesalahan mereka tidak bisa menyelewengkan atau membeli hukum tersebut. Sehingga ini harus kita terapkan, yaitu kita itu hukum yang ada di Indonesia itu harus harus bisa lebih ditegakkan kembali, fasilitasnya harus memadai sehingga hukum yang ada di Indonesia itu tidak bisa diselewengkan oleh siapapun. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Esensi dan wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara Indonesia. Konsep dan urgensi ketahanan dan bela negara, di mana upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam negara untuk menjaga keutuhan serta pertahanan negara. Urgensi ketahanan dan bela negara itu yaitu apa yang kita lakukan untuk membela suatu negara serta menjaga keutuhan negara tersebut. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti penegakan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Sehingga dengan adanya ketahanan nasional, diharapkan kemakmuran dan kesejahteraan itu terus meningkat. Dinamika tantangan dan bela negara. Dinamika ketahanan dan bela negara pada masa lampau cenderung mempertahankan wilayah sendiri dan membela hukumnya sendiri. Namun masa kini, setelah adanya Sumpah Pemuda, Indonesia bersatu untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bersama-sama di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara menjadi meningkat dan sebanding dengan keamanan nasional. Hal ini diakibatkan oleh faktor kekerasan, oleh faktor kemerosotan budaya cinta tanah air dan semangat, di mana lunturnya budaya cinta tanah air dan semangat mempertahankan kemerdekaan di kalangan generasi muda, sehingga budaya semangat cinta tanah air kita itu harus lebih ditingkatkan kembali demi menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Dan setiap perbedaan yang kita miliki tersebut harus menjadi satu di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika.
Demikianlah materi pendidikan kewarganegaraan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Anissa Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.